Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahilatul Maisyah, NIM 12204183003, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Di sini saya akan membahas materi mengenai kedudukan titik pada bidang koordinat kartesius. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Oke, yang pertama saya akan menyampaikan tujuan kalian menonton video ini. Setelah kalian menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa mengidentifikasi konsep diagram kartesius, kemudian mengidentifikasi pembagian kuadran bidang kartesius, menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, lalu yang terakhir kita akan mencoba menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kedudukan titik pada bidang kartesius. So, langsung aja ya, kita akan mencoba untuk mengenal istilah-istilah yang terdapat pada bidang kartesius ini. Istilah pertama yang perlu kita pahami yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini adalah sumbu yang membentang secara horizontal, yaitu dari kiri ke kanan. Lalu sumbu Y yang membentang dari atas ke bawah atau vertikal ini disebut dengan sumbu Y. Nah, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y dinamakan titik pusatnya, yaitu titik 0 atau titik O. Di sini kita bisa lihat juga, berarti dari titik 0 ke kanan, nilai X-nya positif. Dari titik 0 ke kiri, nilai X-nya negatif. Lalu dari titik 0 ke atas, nilai Y-nya positif. Dan dari 0 ke bawah, nilai Y-nya berarti negatif. Jadi kayak gitu aja, pasti kalian bisa memahaminya dengan mudah. Oke, tadi kita sudah membahas sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang ada istilah penting lainnya yang disebut dengan koordinat. Koordinat ini merupakan posisi titik pada bidang kartesius. Jadi, kalau kita mau menentukan titik apa yang ada di bidang kartesius ini, kita gunakan koordinat ini. Penulisannya adalah dengan X, Y. Jadi, kita buka dengan kurung biasa, lalu kita sebutkan nilai X-nya berapa, lalu nilai Y-nya berapa, kemudian ditutup dengan kurung biasa. Nah, nilai X ini aja disebut absis, sedangkan Y-nya aja disebut ordinat. Jadi kalau kalian ditanya, ordinatnya berapa? Berarti yang ditanya nilai Y-nya aja ya. Bisa dipahami kan? Oke, supaya kalian makin paham lagi, kita langsung ke contohannya aja. Di gambar ini kan udah tertulis titik A dan titik B. Misalkan kita mau cari koordinat titik A, berarti kan X, Y. Kita cek dulu di sumbu X nilai titik A-nya itu berapa. Kita hubungkan titik A ke sumbu X. Oh, ternyata sumbu X titik A-nya itu nilainya 5. Lalu di sumbu Y nilainya berapa? Ini kan di sini sumbu Y. Berarti nilainya negatif 2, gitu ya kan? Berarti koordinat titik A adalah 5, negatif 2. Kita tulis deh di sini 5, negatif 2. Lalu kalau yang ditanya absis titik A, absis kan nilainya nilai X aja. Berarti absis titik A 5. Lalu kalau ditanya ordinat titik A, ordinat berarti Y. Berarti ordinat titik A yaitu negatif 2. Kayak gitu, gampang kan? Contoh lagi deh, misalkan koordinat titik B. Kita cek dulu titik B-nya terhadap sumbu X. Oh, berarti X-nya negatif 5. Kayak gitu. Lalu Y-nya berapa? Kita cek, Y-nya di sini. Berarti negatif 4. Berarti koordinat titik B negatif 5, negatif 4. Kayak gitu. Lalu kalau ditanya absis titik B, absis berarti nilai X-nya aja kan, negatif 5 dong. Ya udah, berarti absisnya negatif 5. Ordinatnya nilai Y-nya aja kan, berarti negatif 4. Bisa dipahami kan absis dan ordinat?
Oke, lanjut lagi. Sekarang kita akan membahas istilah kuadran. Kalau kalian sumbu X dan sumbu Y itu kan berpotongan. Lalu muncul 4 wilayah berbeda. Wilayah kanan atas, wilayah kiri atas, wilayah kiri bawah, dan wilayah kanan bawah. Dan setiap wilayah ini punya karakteristik yang berbeda-beda. Makanya disebut kuadran karena ada 4 wilayah. Kuadran pertama, nilai X-nya positif dan Y-nya positif. Kalau X-nya positif, berarti dari 0 ke kanan. Y positif dari 0 ke atas. Oh, berarti wilayah sini disebut dengan kuadran pertama. Lalu kuadran kedua. Kuadran kedua nilai X-nya negatif, berarti dari 0 ke kiri. Y-nya positif, berarti dari 0 ke atas. Oh, wilayah sini adalah kuadran kedua. Next, kuadran ketiga. X-nya negatif, berarti dari 0 ke kiri. Y-nya negatif, berarti dari 0 ke bawah. Berarti yang ini adalah kuadran ketiga. Dan kuadran terakhir pasti yang kanan bawah dong. Katanya di sini X-nya positif, berarti dari 0 ke kanan. Y-nya negatif, berarti dari 0 ke bawah. Berarti wilayah inilah yang disebut dengan kuadran keempat. Oke, selanjutnya kita akan membahas jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang di kotak ini adalah cara menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau misalkan ditanya jarak titik terhadap sumbu X, caranya kita lihat saja koordinatnya, lalu ambil nilai Y yang positif. Tapi kalau yang ditanya jarak titik terhadap sumbu Y, maka kita ambil nilai X-nya yang positif. Jadi kebalikannya aja ya. Ditanya sumbu X, berarti ambil Y. Kalau ditanya sumbu Y, ambil X. Contohnya gimana? Kayak gini. Misalkan kita ditanya jarak titik A terhadap sumbu Y. Kita lihat nih, titik A kan koordinatnya 5, negatif 2. Lalu ditanya jaraknya terhadap sumbu Y. Berarti ambil X-nya kan. X-nya kan 5. Berarti jawabannya 5. Lalu jarak titik B terhadap sumbu X. Titik B kan koordinatnya 5, negatif 5, negatif 4. Kalau ditanya jarak terhadap X, berarti ambil Y. Y-nya kan negatif 4, tapi Y yang positif. Ingat ya, di sini harus yang positif. Karena nggak ada tuh istilah jarak negatif, jarak itu selalu positif. Berarti jawabannya 4. Nah, kenapa kita pakai rumus? Kenapa nggak langsung hitung aja di gambarnya? Jadi kalau misalkan di soal gambarnya dikasih tahu enak, kita tinggal hitung aja ya jaraknya berapa, satuan berapa kotak. Tapi kan enggak semua soal ada gambarnya. Tapi kalau kalian emang mau menggambar dulu, masalah. Cuma biar lebih hemat waktu aja, ya mending pakai rumus tadi. Oke ya, bisa dipahami kan? Kita sudah bahas semua istilah pada bidang kartesius. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya supaya kalian makin paham lagi. Soal pertama, apsis dari titik M, yaitu koordinatnya negatif 10,7 adalah berapa? Oke, kita review materi tadi. Tadi kan kalau koordinat itu X, Y. Nah, X disebut apsis, sedangkan Y disebut ordinat, ya kan? Masih inget dong? Nah, karena yang ditanya apsisnya berarti nilai X-nya aja kan. Udah berarti negatif 10 dong. So, ini jawabannya adalah D, negatif 10. Lanjut lagi ke soal yang kedua. Perhatikan bidang koordinat kartesius berikut. Koordinat titik X adalah berapa? Oke, ingat ya, kalau koordinat itu kan selalu dimulai dengan X lalu Y. Berarti kita cek titik X-nya dulu. X-nya ada di sini ya. Nah, kita lihat
Pindahi ke sumbu X dulu, berarti X-nya pasti negatif 5. Lalu lihat terhadap sumbu Y, berarti Y-nya kan di 5, jadi negatif 5,5. So, jawabannya adalah B, negatif 5,5. Lanjut lagi, sekarang perhatikan bidang kartesius berikut. Titik-titik yang ada di kuadran 3 adalah yang mana? Oke, masih ingat ya? Kanan atas berarti kuadran 1, kiri atas berarti kuadran 2, kiri bawah kuadran 3, dan kanan bawah kuadran 4. Jadi ini gampang banget dong. Kuadran 3 berarti titik E dan F. So, jawabannya adalah C. Lanjut lagi. Jarak titik A negatif 4,8 dengan sumbu Y adalah berapa? Nah, ini kan nggak dikasih gambar, maka kita pakai rumus yang tadi. Ingat ya, kalau jarak terhadap Y berarti ambil X yang positif. Kalau jarak terhadap sumbu X, ambil Y yang positif. Sekarang kan soalnya jarak terhadap sumbu Y, berarti ambil X yang positif. X-nya kan negatif 4 nih, berarti positifnya yaitu 4, berarti jawabannya C. Oke, itulah video pembelajaran tentang kedudukan titik pada bidang kartesius. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.